Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما kaum muslimin jamaah salat maghrib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita bisa hadir di dalam majlis ilmu yang mana fadilahnya kita ketahui bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memuji orang-orang yang menuntut ilmu di dalam majlis ilmu. Bahkan perumpamaan beliau mengatakan majalisil ilm, majlis ilmu itu karyadil jannah, itu adalah taman-taman surga. Maka mari kita memfokuskan diri kita di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita ini itu masalah syirik fit tawakkul. Fit tawakkul sudah kita singgung juga pada kajian sebelumnya, syirik pada tawakal, yang mana tawakal ini di dalam bahasa yang bermakna al-i'timad wa tafwid. Al-i'timad yaitu bersandar dan serahkan diri, itu at-tawakkul. Dan ini hakikatnya itu adalah amalul qalbi, amalan hati, dan tidak bisa dideteksi dengan fisik seseorang. Yuqalu tawakkul fil amri idza dhamina al-qiyam bihi. Seorang dikatakan bertawakal dalam suatu urusan jika dia menjamin pelaksanaannya. Wa tawakkul 'ala Allah min a'zami anwa'il ibadah allati yajibu ikhlasuha lillah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan hati, dan ini amalan yang sangat agung sekali, dan jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita peruntukkan hanya kepadanya saja. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya apa? Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah saja hendaknya kalian bertawakal apabila kalian ini benar-benar sebagai orang-orang mukmin. Kemudian di sini beliau Syekh Al-Fauzan membagi at-tawakkul ala ghairillah ta'ala aqsam. Tawakal seseorang kepada selain Allah itu ada beberapa bagian. Yang pertama, tawakkal fil amri allati la yaqdiru 'alaiha illallah. Tawakal seseorang dalam perkara-perkara
Tidak ada yang mampu melakukannya ya memang kecuali Allah saja. Contohnya adalah at-tawakkul 'alal amwat wal ghaibin wa nahwihim. Tawakal kepada yang telah mati. Jelas orang-orang yang telah wafat itu tidak mampu memberikan manfaat kepada yang hidup maupun mendatangkan mudarat terhadap orang hidup ini. Maka bertawakal kepada orang-orang yang telah mati ini hadza syai'un tafih, sesuatu yang sia-sia. Wa minat tawaghit. Ats-tsani at-tawakkul fil asbab al-zahirah kaman yatawakkal 'ala sultan au amirin au ay syakhs. Itu yang kedua itu tawakal kepada sebab-sebab yang tampak seperti orang yang bertawakal kepada penguasa, pemerintah, siapapun orang yang masih hidup yang mana orang-orang tersebut mampu melakukannya. Di antara contohnya adalah fima aqdarahu Allah min ata'in aw daf'i adza wa nahwi dzalika, dalam hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepadanya seperti memberikan pemberian juga menolak gangguan sejenisnya. Fahada syirkun li'annahu i'timadu 'ala syakhs. Ini beliau menjadikan sebagai sesuatu yang syirik, tawakal hanya kepada manusia. Ini masuk dalam kategori syirkul asghar, syirik kecil. At-tawakkul allati huwa inabatul insan may yaqumu bi'amalin anhu mimma yaqdiru alaihi. Itu tawakal berupa pendelegasian. Seseorang mendelegasikan kepada kawannya untuk melakukan, yaitu may yaqumu bi'amalin anhu, melakukan satu pekerjaan yang namanya mimma yaqdiru alaihi, dalam hal yang mampu ia lakukan, seperti kabai'in aw syira'in. Kita mendelegasikan kepada seseorang untuk membelikan atau menjualkan. Fahada jaizun. Ya, ini beliau katakan boleh. Walakin namun ada catatannya, laisa lahu ay ya'tamida alaihi fi husuli muqil fihi bal yatawakkal 'ala Allah fi taysiri umurihi. Catatannya adalah tidak boleh ini bersandar kepada orang tersebut dalam tercapainya urusan itu. Namun yang perlu dia yakini seluruhnya itu datang dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala terhadap saudaranya itu. Lianna tawakkul asy-syakhs fi tahsilil umuri jaizah. Alasannya apa? Karena tawakal seseorang dalam meraih fi tahsilil umur, di dalam meraih perkara-perkara itu jaiz, itu boleh, min jumlatil asbab, karena termasuk dalam kategori sebab-sebab, wal asbab la yu'tamadu alaihi. Sebab-sebab itu, asbab-asbab tersebut tidak boleh kita mengandalkan hanya kepada sebab itu. Wa inna ma yu'tamadu 'ala Allah subhanahu alladhi huwa musabbabil asbab. Namun yang perlu kita perhatikan adalah kita menyandarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab-sebab tersebut, al-musabbab alaih. Ini yang harus kita yakini, siapa yang menciptakan sebab-sebab itu. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan sebab dan akibatnya. Wa tawakkul 'ala Allah fi daf'il mudar wa tahsilil arzaq wa ma la yaqdiru alaihi. Tawakal kita kepada Allah, meyakini bahwa yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyembuhkannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita wajib bertawakal hanya kepadanya. Namun juga dalam hal yang lain harus seseorang ini berikhtiar. Dengan cara apa? Dia menjalankan sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam sebab-sebab tersebut. Qala Allah taala wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Di sini kita lihat kepada Allah saja, 'alallah. Di sini kan dalam penyebutannya itu dibalik, seharusnya fatawakkal 'alallah. Namun di sini didahulukan Allah terlebih dahulu. Sudah kita sebutkan sebuah kaidah mengatakan taqdimul ma'muli yufidul hasr. Taqdimul ma'mul,
yaitu mendahulukan objek, itu bermakna membatasi. Batasannya apa? Hanya kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lainnya. Sebagaimana kita menyebutkan bacaan-bacaan surah Al-Fatihah ayat ini itu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang seharusnya itu adalah na'buduka wa nasta'inu ilaika. Itu dalam bahasa Arabnya gitu. Na'buduka wa nasta'inu ilaika. Namun ketika dalam permohonan juga di dalam ibadah, Allah ingin satu-satunya yang kita sembah hanyalah Dia saja. Allah tidak mau kita ada sedikit pun rasa di dalam hati kita ini ada penyembahan atau ikhlasnya itu berkurang. Ikhlasnya ini tercampur dengan kesyirikan, dengan riya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hanya kepadaku saja. Na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu juga kami meminta pertolongan. Ini taqdimul ma'mul yufidul hasr. Waja'ala tawakkul alaihi syartan fil iman, dan Allah jadikan tawakal itu syarat imannya seseorang. Yang mana waqala Musa ya qaum, Musa mengatakan di dalam surah Yunus, ya qaum in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka hendaklah kalian hanya kepadanya bertawakal, in kuntum muslimin, jikalau kalian muslim. Fadalla ala intifa'il iman wal islam amman lam yatawakkal ala Allah atau tawakkal ala ghairi. Ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwa tidak adanya iman, tidak adanya Islam bagi siapapun yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana fima la yaqdiru alaihi illa huwa min ashabil qubur wal adriha wasairil awthan. Juga apabila dia tidak bertawakal kepada Allah namun bertawakal kepada yang lainnya, yang mana yang lain tersebut tidak mampu mendatangkan manfaat sebagaimana yang mereka lakukan terhadap pemilik-pemilik kubur, al-ashabil kubur wal adriha. Selanjutnya di sini kedudukan tawakal, fattawakkulu 'ala Allah fariidatun yajibu ikhlasuha lillah, dan bertawakal kepada Allah wajib kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ajma' anwa'il ibadah, dan ini adalah jenis ibadah yang paling mencangkup segala hal, dan ini puncaknya tauhid. Wa a'la maqamatit tauhid wa a'zamuha wa ajalluha lima yansha'u anhu minal a'mal as-salihah. Ini adalah puncak kedudukan tauhid seseorang yang paling tinggi, sebagaimana Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ini sudah berkumpul untuk menyerang Rasulullah. Orang-orang mengatakan bahwasanya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takutlah engkau sebab mereka ini sudah berkumpul. Yahudi yang mana dahulunya ada perjanjian dengan Rasulullah ini, mereka khianati. Kemudian orang-orang Quraisy juga siap menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang munafik yang menyembunyikan kemunafikannya di hadapan Rasulullah. Jadi tidak ada jalan keluar. Apa ucapannya Rasulullah? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita melihat perjalanan dakwahnya Ibrahim alaihissalam, pertama kali yang kita pelajari dalam napak tilas Ibrahim alaihissalam itu pelajaran apa? Tentang tauhid, tawakal yang luar biasa di saat dia ini dilempar ke dalam api. Apa yang dia lakukan sebelumnya? Dia menghancurkan berhala
berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Ibrahim, apakah dia berdakwah pada saat itu dalam kondisi dia berjamaah ramai? Tidak. Dia berdakwah cuma sendiri saja. Maka itu Allah sebutkan Ibrahim ini sebagai ummatan qanitah, umat meskipun dia sendiri. Engkau itu tetap menjadi umat, dihitung sebagai umat apabila engkau melakukan kebenaran meskipun engkau sendiri, kata Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. In kunta wahdaka. Ahmad bin Hanbal kan dia sendiri mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Apa katanya? Al-Quran itu adalah kalamullah. Meskipun banyak ulama-ulama pada saat itu terfitnah dengan ucapan Al-Quran itu makhluk, karena terpaksa dia mengucapkan itu. Tak ada jalan lain. Mereka memilih untuk mengambil satu rukhsah. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya boleh seseorang mengucapkan kalimat kufur apabila dia terpaksa. Terpaksanya itu apa? Kalau dia membantah maka bisa saja hilang nyawanya. Mereka beralasan dengan perbuatan Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Di saat Ammar bin Yasir ini kedua orang tuanya dibunuh satu persatu, maka Ammar bin Yasir disiksa habis-habisan, dipaksa untuk keluar dari Islam. Maka Ammar pun mengucapkan kalimat kufur. Dilepaskanlah Ammar, dia segera menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya telah mengucapkan ini dan itu dan saya telah keluar dari Islam. Kemudian Nabi mengatakan, kaifa tajidu qalbaka? Bagaimana engkau dapatkan hatimu, apa yang engkau rasakan? Katanya, ana mutmainnun bil Islam, hati saya masih tenang dalam Islam. Rasulullah tidak masalah dengan itu. Maka ini yang dijalankan oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka mengakui hal tersebut, tapi di dalam hatinya masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Tapi Ahmad bin Hanbal tidak mau mengambil rukhsah itu. Keringanan itu tak mau. Apa katanya? Kalau saya mengambil keringanan seperti itu meskipun boleh, tapi kalau kita ulama ditokohkan ini bahaya. Nanti apa yang terjadi di tengah masyarakat? Pena-pena akan mencatat bahwasanya Ahmad bin Hanbal mengucapkan itu, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, itu terbukti sampai sekarang Ahmad bin Hanbal satu-satunya yang tidak mengucapkan itu. Maka itulah ungkapan Ahmad bin Hanbal, engkau itu dihitung sebagai sebuah satu umat, katanya, meskipun engkau sendiri. Ibrahim alaihissalam dia sendiri berdakwah, seorang pemuda dia berdakwah. Ketika dihancurkan seluruh patung-patung itu, disisakan satu, maka orang-orang pun ya marah, maka mereka menyiapkan kayu bakar yang besar-besar, ya gali lubang sebesar-besarnya, kemudian bakarlah itu kayu bakar yang besar itu. Tidak ada yang bisa mendekati api yang sebesar itu, Pak, sebesar bukit besarnya. Kayu bakar itu. Maka cara untuk melemparkan Ibrahim ini dengan apa? Dengan manjanik. Manjanik. Apa itu manjanik? Ketepel. Ketepel. Kalau biasanya kan ketepel kecil-kecil, ini ketepel besar untuk melemparkan Ibrahim ini. Tarik, kemudian dilemparkan itu. Nah, dalam cerita, meskipun hadis cerita ini adalah cerita sebagian ulama mendhaifkannya, ada yang boleh menceritakannya, yaitu pada saat dia ingin dilemparkan, datanglah malaikat Jibril dan juga malaikat penurun hujan, malaikat yang membawa hujan. Mereka mengatakan kepada Ibrahim, kamu ingin saya tolong apa tidak? Kata Ibrahim, adapun pertolongan, kalau pertolongan itu dari kalian, saya tidak mau. Wa amma ilaihi fa na'am, katanya. Adapun kalau itu datangnya dari Allah, ya saya mau. Masukkanlah dia ke dalam api, ya, yang membara seperti itu. Maka ucapan Ibrahim alaihissalam apa?
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami ini Allah sebagai tempat kita bersandar, tempat kita memohon pertolongan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada api tersebut, ya nar, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna ya nar, kami katakan kepada api, wahai api, jadilah engkau dingin. Tapi kalau hanya dingin saja bisa mati juga gitu Pak ya. Kalau dingin banyak juga orang yang mati kedinginan, membeku ya mati juga dia. Maka Allah Subhanahu wa taala tambah salaman. Nar bardan wa salaman, yaitu dingin tapi menyelamatkan. Setelah itu Ibrahim keluar dari api itu dalam kondisi sehat walafiat. Kalau kita lihat perjalanan nampak tilas Ibrahim ini, Masya Allah, dia semuanya itu adalah keajaiban-keajaiban, penuh tawakal, husnuzon terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Dia menjalankan perintah-perintah itu. Ketika dia tidak memiliki anak pun tak ada masalah baginya kan. Di umur 86 tahun dia tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Oh Tuhanku, berikanlah saya anak saleh. Akhirnya dia mendapatkan anak dari Hajar, kemudian juga dia mendapatkan anak dari siapa satu istrinya itu? Sarah. Pertama istri yang tua itu namanya Sarah, istri mudanya Hajar. Dari istri tuanya itu anaknya yang bernama Ishaq. Ishaq ini kata Allah Subhanahu wa taala, sifat Ishaq itu fabasyarnahu bighulamin alim. Kami beri dia seorang anak yang alim. Alim itu apa? Cerdas, yang pintar, alim. Kalau tentang Ismail, Allah katakan fabasyarnahu bighulamin halim. Saya berikan anak yang penyabar. Kemudian setelah itu ada Nabi SAW. Kalau dari Ishaq kita lihat, Ishaq itu kemudian memiliki anak bernama Israil, yaitu Yakub alaihissalam. Kemudian dari Yakub ini punyalah anak-anak, 11 anak dari Yakub itu dikenal dengan Banu Israil. Banu Israil keturunan. Maka kita sekarang lihat bagaimana kecerdasan Bani Israil. Pintar, sebab memang dia, yaitu kata Allah, fabasyarnahu bighulamin alim. Kalau Ismail, Masya Allah, ketika dia hendak dikurbankan, maka dia katakan kepada ayahnya, ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukan apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau dapatkan diriku dalam kondisi sebagai orang-orang yang bersabar. Belum lagi dia tinggalkan istrinya di situ, ya kan? Tinggalkan anaknya yang masih bayi, itu berat. Seluruh ujian-ujian yang dilewati oleh Ibrahim ini semuanya pertama mungkin dari luar, dari dakwahnya, kemudian tidak memiliki anak, kemudian juga harus meninggalkan anaknya. Akhirnya yang terakhir puncaknya itu adalah ketika dia harus menyembelih anaknya dari tangan dia sendiri. Itu ujian yang luar biasa sekali. Kalau ujian itu dari luar mungkin kita bisa bertahan, tapi kalau ujian ini dari anak kita sendiri, kita melihat anak kita sakit, ya rasanya aduh ya Pak ya, rasanya bagaimana, galau luar biasa gitu. Apalagi ini yang harus kita korbankan dengan tangan kita sendiri ini. Maka dilakukan seluruhnya. Rangkaian ujian-ujian tersebut dilewati oleh Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idzi batala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Ya, Allah katakan itu
menyaksikan terhadap apa yang telah dilewati Ibrahim, Allah mengatakan sesungguhnya ketika saya menguji Ibrahim dengan beberapa ujian dan dia sukses. Fa'atammahunna. Ya. Jadi banyak ujiannya itu. Kita pun begitu pula. Banyak ujian-ujian kita. Tapi ada ujian yang kita tidak sukses. Kalau ini semua ujian dari awal sampai akhir fa'atammahun. Dia selesaikan itu. Dan sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada sekitar 69 kali Ibrahim disebutkan. Lebih banyak beliau disebutkan daripada Rasulullah SAW. Bahkan sosok kedua Nabi yang paling banyak disebutkan setelah Nabi Musa. Kalau Nabi Musa sekitar 119 kali disebutkan Musa. Memang paling banyak. Paling lengkap ceritanya itu Nabi Musa paling lengkap. Setelahnya itu Ibrahim. Bahkan kalau kita sebut nama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pasti kita sandingkan nama Nabi Ibrahim. Salawat Ibrahimiyah. Nah, salawat Ibrahimiyah apa yang kita ucapkan itu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Itu salawat yang paling baik kata Rasulullah. Bagaimana cara bersalawat? Itulah salawat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu salawat. Kemudian juga pada saat kita zikir pagi maupun petang. Zikir pagi, apa yang kita ucapkan? Asbahna, ya. Asbahna. Kalau mau asbahna, kami di waktu kami berada di pagi hari. Kalau sore, amsayna. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim wa ala millati Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu. Jadi selalu melekat di situ nama Rasulullah, kemudian Ibrahim alaihissalam. Masya Allah. Apalagi nanti kurban ini. Apalagi kurban, ya memang kita ini kalau lihat bagaimana pengorbanan Ibrahim tersebut terhadap keluarganya, kita pun merasakan. Cuman harga 3 juta aja, kan? Berapa di sini, Pak? 3,5, kan? Nah, 3,5 nampak besar kalau kita mementingkan dunia kita memang. Maka kalau hukum kurban itu sepakat para ulama dari mazhab Hanafi. Kalau Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Hanafi wajib itu. Kalau 3 mazhab yang lain, kurban itu mereka mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan sekali, namanya sunnah muakkadah. Tapi meskipun dari khilaf hukumnya, namun mereka ini sepakat bahwa kalau orang meninggalkannya, maka mereka ini dijatuhi sebagai makruh. Makruh itu apa? Makruh itu dibenci. Dibenci. Siapa yang membenci? Bukan manusia yang membenci, Allah. Pingin kita dibenci Allah. Ya kan? Meskipun bukan levelnya haram. Sehingga kata ulama, makruh ini apabila dilakukan berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Kalau sekali, ya oke lah. Tapi kalau berulang-ulang kali makruh. Kita lakukan. Kemarin tak kita lakukan. Ya kan? Tahun dulu tak kita lakukan. Tahun ini pun tak kita lakukan. Jatuhnya apa? Itu bisa membuat harta kita tidak berkah. Allah cabut keberkahan terhadap harta kita. Kemudian juga kita ada jarak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sehari-hari pun biasa mengatakan kepada orang-orang, saya tidak ada masalah dengan fulan. Saya tak ada masalah. Dia tak pernah ngacau saya, tak pernah ganggu saya pun tak pernah mengganggu dia, tidak pernah menzaliminya. Cuman saya ini tak suka je sama dia. Kan? Cuma rasa tak sreg ya sama dia ni. Itu tak pernah, tak ada masalah gitu dengan dia. Cuma tak
sreg, tak suka. Nah, ketidaksukaan kita kepadanya itu yang menyebabkan kita menjaga jarak. Ya, menjaga jarak. Sehingga apa? Kalau dia membutuhkan pertolongan, ya kita tidak menginginkan, kita biasa-biasa saja gitu kan. Nah, kita tak peduli karena ya tak ada apa-apa di situ. Bahkan kita rasa tak nyaman aja dengan dia. Mungkin kalaupun kita menolongnya, itu pertolongan itu mungkinlah lama baru kita berikan. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan kita untuk berkorban. Allah mengatakan alhaqumut takatsur, saya berikan engkau ini harta yang banyak sudah nih. Alhaqumut takatsur. Allah katakan itu inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar itu nikmat banyak. Fashalli li rabbika wanhar, salatlah kemudian berkurban. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, kalau dalam mazhab-mazhab yang lain itu didefinisikan kemampuan itu seperti apa. Kan kita alasan tak mampu itu kan banyak pengeluaran. Kemampuan istita'ah, definisi mereka itu di dalam mazhab Syafi'i mengatakan orang yang mampu itu adalah milkan zaidan, memiliki harta yang lebih. Harta lebih itu maksudnya apa? Ketika dia membeli seekor kambing dengan harga 3.500.000, kemudian setelah dia berkurban itu di hari tasyrik Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik dia masih memiliki harta. 4 hari itu masih punya harta. Nah, setelahnya ya tak tahulah punya harta apa enggak gitu. Tapi 4 hari ini masih ada hartanya. Maka dia sangat dianjurkan untuk berkurban. Nah, ini kalau definisi itu maksudnya kemampuan. Orang yang mampu untuk berkurban sudah masuk kategori orang yang mampu kurban, harus berkurban dia. Kalau dia punya harta aja selama 4 hari. Kita ada enggak Pak? Harta bahkan kita setahun masih punya kan. Bulan depan masih ada gaji masuk. Bulan depan. Bahkan ulama juga Maliki dan Hambali menyatakan kalau orang punya keyakinan mampu untuk membayar hutang. Tahun ini dia tak punya duit, kemudian dia yakin bisa membayar hutang bulan depan, maka berhutanglah. Meskipun hutang itu dalam agama kita tak dianjurkan sekali, tak boleh menahan hutang itu. Tapi khusus pada kurban ini boleh berhutang. Kalau yakin dia mampu, bulan depan mampu untuk membayarnya, ini silakan berhutang. Dan juga dalam mazhab Syafi'i, istri dia punya penghasilan, kemudian suami juga memiliki penghasilan, maka kedua-duanya ini dianjurkan untuk berkurban. Dua-duanya. Kalau istri tak punya, maka suamilah yang berkurban untuk seluruh keluarganya. Jadi begitu sangat tegas dalam agama kita masalah kurban ini, sebab hanya setahun sekali saja, hanya 4 hari. Kalaupun ada orang yang ingin bersedekah, sedekahnya itu apa? 1M misalkan, 3M habis. Demi apa? Untuk menandingi pahala kurban ini tidak bisa tertandingi. Pahalanya besar di waktu yang sempit. Meskipun dia sedekah sehebat dengan kurban nilainya tadi itu, tak bisa menandingi. Maka ikhwatul iman, kata Rasulullah di akhir hadis yang mengatakan bahwa fa'atibu li anfusikum. Fatibu, ayolah buat hati kita nyaman dengan hal ini, berlomba-lombalah. Jadi jemaah sekalian, kembali tadi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ma raja ahadun makhluqan wa la tawakkala alaihi illa khaba dhannuhu fihi. Tidaklah seorang berharap kepada makhluk dan tidak pula bertawakal kepadanya melainkan illa khaba dhannuhu fi, maka dia akan kecewa terhadap persangkaannya pada makhluk tersebut. Intah, habis. Kata beliau dari ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sekian Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik